Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Berjumpa lagi dengan Ibu Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu tentang bencana. Pasti kalau Ananda sering mendengar kata-kata bencana, karena memang negara kita merupakan negara rawan bencana dan pertemuan atau pusat bencana yang ada di permukaan bumi. Oke, untuk kali ini yang pertama kita akan bahas tentang pendekatan geografis dalam kajian bencana. Ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan kewilayahan. Setiap macam bencana, baik itu bencana alam, non-alam maupun sosial, menempati lokasi yang berbeda-beda di permukaan bumi. Contohnya, banjir terjadi di wilayah dataran atau dataran aluvial, atau bisa juga dengan wilayah sungai. Longsor atau istilah lainnya yaitu maswasting terjadi pada umumnya di wilayah pegunungan. Tsunami terjadi wilayah kisaran pantai yang dihadang langsung oleh samudra ke daratan. Yang kedua, pendekatan secara temporal atau sementara. Kejadian bencana alam yang terjadi secara berulang-ulang di permukaan bumi menurut waktu. Contohnya, erupsi Gunung Merapi yang terjadi setiap lebih kurang 10 tahun sekali. Kemudian banjir besar yang terjadi setiap lebih kurang 20 tahun sekali. Namun baik banjir maupun Gunung Merapi maupun bencana lainnya itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, jadi tidak terpengaruh dengan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah pendekatan regional atau pendekatan antar wilayah. Suatu wilayah dapat terkena dampak akibat kejadian dari wilayah lainnya atau wilayah sekitarnya. Contohnya, dataran rendah. Wilayah dataran rendah Bantul terlanda gempa bumi yang bersumber dari daerah Gunung Kidul. Karena adanya proses gempa bumi di wilayah Gunung Kidul menyebabkan dataran rendah juga merasakan imbas dari getaran tersebut atau seismik. Yang kedua, kita lihat dulu sebenarnya apa itu bencana. Banyak pengertian dari bencana bisa kita lihat dari menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sebenarnya bencana itu apa? Peristiwa dalam rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan dari masyarakat maupun makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, klasifikasi dari bencana. Bencana atau istilahnya disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan sehingga menimbulkan risiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana terdiri atas 1. Bencana alam, 2. Bencana non-alam, dan yang ketiga adalah bencana sosial. Untuk masing-masingnya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, bencana alam. Apa itu bencana alam? Bencana alam ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus atau erupsi gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan banyak lagi yang lainnya. Ini merupakan contoh dari bencana alam. Bencana alam seringkali dianggap hanya sebagai kejadian alam. Namun, sebagian besar bencana ini memang dikarenakan oleh ulah manusia atau ulah dari kita semua. Karena kita sebagai makhluk yang berakal yang ada di permukaan bumi.
Jika permukaan bumi tidak dibangun di wilayah yang banjir, maka tidak mungkin akan timbul bencana banjir. Dan jika perumahan dibangun pada daerah-daerah yang aman, jauh dari wilayah gempa atau epicentrum di permukaan bumi, serta jauh dari wilayah tsunami, tentu tidak akan menghasilkan bencana yang memakan korban di lain waktu. Bencana alam ini diantaranya bisa kita lihat yaitu di dunia sejak tahun 1991 sampai rentang tahun 2005. Pembagiannya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ananda bisa menyaksikannya di tabel berikut ini. Yang pertama, banjir. Banjir ini merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di permukaan bumi. Kalau dari persentasenya yaitu 32%. Yang kedua yaitu angin badai, menempati tingkat kedua yaitu 25%. Yang ketiga yaitu epidemi. Contohnya di masa sekarang adanya epidemi COVID-19 adalah 13% dibandingkan bencana lain. Tingkat keempat adalah gempa bumi dan tsunami. Pasti Ananda sering mendengar kata-kata ini karena memang kita sering merasakan gempa dan sering mendengar tsunami. Tsunami ini berada pada tingkat 4 dengan jumlah 8% dibandingkan yang lain. Yang kelima, kekeringan yang ada di permukaan bumi yaitu 6%, kemudian adanya longsor 5%, adanya perubahan iklim yang ekstrim antara iklim dingin atau terlalu panas ini 4% dibandingkan dengan bencana lain. Kemudian adanya kebakaran, baik itu kebakaran hutan, rumah maupun yang lainnya berada pada posisi 4%. Dan adanya volcano atau erupsi gunung 2%, serta yang terakhir adalah serangan serangga dalam kehidupan manusia menempati 1%. Walaupun banyak bencana-bencana yang lain, namun secara berurutan dari banjir sampai serangan bencana tadi, banjir merupakan bencana paling sering dan bencana paling mematikan bagi kehidupan kita di permukaan bumi, yaitu mencapai 32% yang ada. Adanya bencana degradasi lingkungan merupakan bencana yang sering juga terjadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Bencana ini diakibatkan karena buruknya sistem pertanian di wilayah pertanian, kemudian maraknya pemukiman karena banyaknya pertumbuhan penduduk, serta adanya kebutuhan energi yang tinggi, efek dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kesemuanya berujung pada eksploitasi atau pengambilan yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada. Yang kedua yaitu selain bencana alam, ada bencana non-alam. Berarti bukan dari alam, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, baik berupa gagalnya teknologi atau penerapan teknologi yang keliru. Yang kedua yaitu gagalnya modernisasi. Yang ketiga adanya epidemi atau wabah penyakit. Kemudian adanya bencana lingkungan, pencemaran lingkungan baik itu air, udara maupun tanah, serta adanya eksploitasi sumber daya alam itu yang secara berlebihan. Contohnya eksploitasi hutan serta alih fungsi lahan di kawasan lindung. Yang ketiga yaitu bencana sosial, efek dari kehancuran budaya kita sebagai manusia. Bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok serta adanya teror. Bencana sosial dipicu oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor kemiskinan. Yang kedua, faktor kekerasan. Yang ketiga, faktor ketidakadilan struktural. Kondisi pemerintah, pasar, masyarakat,
sangat mempengaruhi pada ada atau tidaknya bencana sosial ini. Kondisi pemerintah dan pasar yang stabil akan memperkecil akan terjadinya bencana sosial. Bencana hanya akan terjadi jika faktor bahaya atau hazard bertemu dengan faktor kerentanan. Contohnya, banjir, gempa bumi, dan angin siklon yang terjadi pada wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi, yang menimbulkan kejadian bencana karena adanya korban jiwa dan kerugian yang tinggi. Sebaliknya, gempa bumi yang terjadi pada wilayah gurun tanpa adanya penghuni tidak dikatakan sebagai sebuah bencana. Gempa bumi yang dikategorikan sebuah bencana atau sebagai bencana jika menimbulkan dampak terhadap manusia atau properti atau kehidupan yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, bencana akan terjadi jika bahaya dan kerentanan bisa bertemu. Namun, faktor kapasitas lingkungan dan komunitas juga mempengaruhi suatu kejadian. Makanya dikatakan sebagai sebuah bencana. Sekarang kita lihat 4 faktor utama dalam manajemen bencana. Yang pertama yaitu bahaya atau hazard. Yang kedua, kerentanan. 3, kapasitas. Dan yang terakhir adalah resiko. Yang pertama yaitu bahaya. Bahaya fenomena yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan kita serta kehilangan harta benda, mata pencarian, lingkungan sekitar, dan apapun yang ada di permukaan bumi. Kata hazard berasal dari kata Prancis hazard yang artinya kesempatan atau keberuntungan. Bahaya dapat dikategorikan dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu bahaya alami, yaitu bahaya yang memicu bencana alam, merupakan bahaya atau ancaman yang disebabkan oleh fenomena alami. Bahaya ini berkaitan dengan proses meteorologi atau udara, geologi atau lapisan tanah, maupun biologi atau makhluk hidup. Contoh dari bahaya ini adanya angin siklon, tsunami, gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Yang kedua yaitu bahaya dari manusia. Bahaya ini diakibatkan oleh keacuhan manusia terhadap alamnya atau lingkungannya. Bahaya jenis ini terkait dengan industri, aktivitas penghasil energi, ledakan, serta pencemaran. Selain itu, perang dan konflik dalam masyarakat juga termasuk kategori bahaya dari manusia. Yang kedua yaitu kerentanan. Kerentanan adalah sebagai suatu kondisi dan proses yang dihasilkan dari fisik, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Kerentanan dibagi atas 1 kerentanan fisik. Kerentanan fisik ini termasuk siapa dan apa yang akan dirusak oleh bahaya berdasarkan kondisi fisik orang atau elemen yang beresiko seperti gedung, infrastruktur, atau lokasi. Kerentanan ini juga berkaitan dengan kemampuan teknis dari suatu gedung atau struktur untuk bertahan selama kondisi bahaya. Yang kedua yaitu kerentanan sosial ekonomi. Kerentanan sosial ekonomi ini berhubungan dengan kondisi sosial dan ekonomi dari suatu populasi yang terdampak dari suatu bahaya. Misalnya, masyarakat nelayan tidak mampu untuk membangun rumah beton yang kuat sehingga mereka akan berisiko untuk kehilangan rumah jika ada kejadian angin siklon maupun tsunami. Akibatnya, kondisi ini akan memperbesar dampak dari suatu bencana. Yang kedua yaitu kapasitas. Kapasitas merupakan faktor positif yang dapat meningkatkan kemampuan manusia atau komunitas
untuk bertahan secara efektif dari bahaya. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai sumber daya dan kekuatan yang terdapat pada suatu komunitas atau manusia yang membuat mereka bisa mencegah, menyiapkan, dan bangkit kembali dari suatu bencana. Kapasitas dapat dikategorikan menjadi dua, kapasitas sosial ekonomi, lebih dikaitkan pada kondisi sosial ekonomi korban dari bencana. Pada umumnya, mereka akan cepat memperbaiki kehidupan mereka pasca bencana yang didukung oleh kekayaan. Yang kedua yaitu kapasitas dari segi fisik. Kapasitas fisik dapat dijelaskan dari ilustrasi, misal orang yang terkena bencana angin siklon akan kehilangan rumahnya. Namun setelah bencana, mereka dapat mencari sisa barang yang masih bertahan, dan bila mereka mempunyai keterampilan, mereka dapat menemukan pekerjaan baru ketika mereka melakukan migrasi ke tempat lainnya. Yang keempat yaitu resiko. Resiko merupakan ukuran kerugian dari bahaya yang terjadi pada area tertentu. Jadi dengan kata lain, frekuensi dari suatu bahaya dan kerentanan dari suatu komunitas akan meningkatkan resiko untuk terkena dampak bahaya. Oke, Ananda semua, itulah materi kita tentang bencana. Semoga Ananda semua memahaminya dari materi pertama kita tentang bencana. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas latihan berikut ini. Bagaimana Ananda semua? Sudah memahami latihan dan bisa menyelesaikannya dengan baik? Bagus. Sekian dari Ibu Desi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.